Selamat pagi, perkenalkan nama saya Dewa Gideri Krisnayana dari kelas 12 MIA 1. Pada kali ini saya akan memaparkan materi pelajaran sejarah Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Lina Herlina MPD, yaitu mengenai manfaat mempelajari sejarah bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu apa sih arti sejarah itu sendiri. Nah, jika kita lihat dari sisi bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, sejarah ini memiliki 3 makna. Yaitu yang pertama itu asal-usul atau keturunan silsilah. Nah, yang kedua, kejadian dan peristiwa yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Yang ketiga, sejarah bermakna pengetahuan atau uraian tentang peristiwa dan kejadian yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Nah, oleh karenanya bisa disimpulkan definisi dari ilmu sejarah ini itu ilmu yang mempelajari kejadian atau peristiwa pada masa lalu manusia, lalu dilakukan rekonstruksi ulang apa yang terjadi di masa tersebut. Ya, selain itu juga dikutip dari situs resmi Kemendikbud RI, itu sejarah berasal dari bahasa Arab syajaratun yang berarti pohon. Nah, pohon di sini tuh diartikan sebagai pohon keluarga ataupun silsilah keluarga yang berarti adanya suatu kejadian di mana perkembangannya itu tentang sebuah peristiwa itu perkembangannya secara bersinambung atau berkelanjutan. Nah, karena sejarah ini terus berkembang di setiap masa, makanya pada masa-masa tertentu ada seorang, pastinya ada pendapat-pendapat dari beberapa ahli sejarawan yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian sejarah itu sendiri. Nah, kali ini saya akan memaparkan beberapa pendapat dari ahli. Yang pertama ada Herodotus. Beliau ini bisa dikatakan sebagai the father of history atau bapak dari sejarah. Ia mengatakan bahwa sejarah tidak berkembang ke arah depan dengan tujuan yang pasti, melainkan bergerak seperti garis lingkaran yang tinggi rendahnya diakibatkan oleh keadaan manusia. Lalu ahli kedua yaitu Ruslan Abdul Ghani. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah salah satu bidang ilmu yang meneliti dan menyelidiki secara sistematis keseluruhan perkembangan masyarakat serta kemanusiaan di masa lampau beserta segala kejadian-kejadiannya, dengan maksud untuk menilai secara kritis seluruh hasil penelitiannya untuk dijadikan pembendaraan atau pedoman bagi penilaian dan penentuan keadaan masa sekarang serta arah progres di masa yang akan datang atau masa depan. Nah, ini tuh diibaratkan seperti penglihatan 3 dimensi. Ada masa silam, kita mengilas-kilas balik masa sebelumnya, di masa sekarang terjadi pada sekarang ini, lalu juga di masa yang akan datang sebagai hasil dari pembelajaran kita mengenai kilas masa sebelumnya serta masa sekarang. Lalu ahli berikutnya yaitu Muhammad Yamin. Dia mengatakan bahwa sejarah adalah ilmu pengetahuan yang disusun atas hasil penyelidikan beberapa peristiwa yang dapat dibuktikan dengan kenyataan. Lalu ahli berikutnya, Thomas Carlyle. Beliau mengatakan bahwa sejarah adalah peristiwa masa lampau yang mempelajari biografi orang-orang terkenal. Mereka adalah penyelamat pada zamannya, dan juga merupakan orang-orang besar yang pernah dicatat sebagai peretak dasar sejarah. Nah, Thomas Carlyle itu lebih memaparkan bahwa sejarah itu mempelajari tentang tokoh-tokoh penting yang terjadi di setiap kejadian pada masa lampau. Lalu ahli berikutnya, Muhammad Ali, sejarah adalah ilmu yang menyelidiki perkembangan peristiwa dan kejadian-kejadian di masa lampau. Sejarah adalah kejadian-kejadian atau peristiwa yang berhubungan dengan manusia, yaitu menyangkut perubahan yang nyata di dalam kehidupan manusia. Nah, sejarah ini juga cerita yang tersusun secara sistematis atau teratur dan rapi. Jadi menurut beliau itu sejarah itu membahas tentang kejadian-kejadian peristiwa yang sebelumnya terjadi dan disusun menjadi sebuah cerita yang tersusun secara sistematis. Lalu berikutnya, ahli terakhir itu ada Ibnu Khaldun. Dia mengatakan bahwa sejarah sebagai catatan tentang masyarakat, umat manusia atau peradaban dunia, tentang perubahan-perubahan yang terjadi pada watak masyarakat itu. Jadi lebih ke catatan-catatan, lebih ke mengenai masyarakat manusia, sikap-sikap sosialnya yang terjadi di peradaban dunia saat itu. Lalu manfaat belajar sejarah.
apa sih manfaat belajar sejarah itu? Kalau tidak ada manfaatnya kan berarti kita tidak mempelajarinya kan? Nah, makanya kali ini saya akan membahasnya. Lalu berdasarkan buku pengantar ilmu sejarah pada tahun 2005 milik sejarawan Kartya Kuntowijoyo. Nah, ini sejarah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada secara intrinsik dan secara ekstrinsik. Secara intrinsik ini berguna sebagai pengetahuan atau sumber ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua secara ekstrinsik itu artinya berguna sebagai liberal education untuk mempersiapkan seseorang secara filosofis agar tidak hanya untuk pendidikan semata. Nah, manfaat secara intrinsik. Pertama ada sejarah sebagai ilmu, sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau, sejarah sebagai pernyataan pendapat, dan sejarah sebagai profesi. Nah, sejarah sebagai ilmu sejarah. Nah, ini adalah suatu ilmu yang terbuka untuk mengetahui kehidupan di masa lampau. Nah, karena sebagai sebuah ilmu, maka dalam melakukan penulisannya juga harus digunakan prinsip-prinsip umum yang dilakukan kebenarannya secara universal. Nah, sebagai ilmu, sejarah dapat dikembangkan dengan berbagai cara, yaitu perkembangan secara filsafat, perkembangan dalam teori sejarah, perkembangan dalam ilmu lain, maupun juga perkembangan dalam metode sejarah. Nah, lalu berikutnya juga sejarah sebagai cara mengetahui masa lampau. Bersama dengan mitos, sejarah adalah cara untuk mengetahui masa lampau. Bangsa yang belum mengenal lisan mengandalkan mitos, yang sudah mengenal tulisan itu sedangkan bangsa yang sudah mengenal lisan mengandalkan mitos, bangsa yang belum mengenal lisan mengandalkan mitos, dan yang sudah mengenal tulisan akan mengandalkan dari sejarah itu sendiri. Nah, ada dua sikap terhadap sejarah setelah orang mengetahui masa lampaunya. Lalu yang pertama itu melestarikan masa lampau, karena menganggap masa lampau itu penuh makna dan penuh berharga dan sangat berharga. Lalu yang kedua itu menolak masa lampau, karena mungkin mereka berpikir untuk apa kita mempelajari masa lampau lagi gitu. Lalu berikutnya itu sejarah sebagai pernyataan pendapat. Nah, banyak penulis sejarah yang menggunakan ilmunya untuk menyatakan pendapat. Seperti tadi, berbagai ahli-ahli menyatakan pendapatnya mengenai pengertian dari sejarah itu. Nah, di sini terdapat dua aliran, yaitu ada konsensus, karena mereka berpendapat bahwa dalam masyarakat selalu ada konsensus dan para sejarawan bersikap konformistis. Lalu yang kedua ada konflik, karena menekankan seolah-olah dalam masyarakat selalu terjadi pertentangan dan menganjurkan supaya orang bersikap kritis dalam berpikir tentang sejarah. Lalu yang berikutnya yang terakhir, sejarah sebagai profesi. Tidak semua lulusan sejarah dapat tertampung dalam profesi kesejarahan. Namun semua tempat tentu saja memerlukan orang yang dapat menulis sejarah, atau di sini ahli sejarawan. Nah, manfaat sejarah secara ekstrinsik. Nah, jadi yang pertama ini sejarah sebagai pendidikan moral. Sejarah yang diajarkan melalui pelajaran pada masyarakat memiliki maksud agar Pancasila menjadi tolak ukur benar dan salah, baik dan buruk, berhak dan tidak, merdeka dan terjajah secara cinta serta cinta dan benci. Nah, pendidikan mental di sini juga salah satunya itu yang dimaksud adalah seperti sikap berani dan takut. Nah, pergerakan nasional terjadi di Indonesia memberikan contoh tentang benar dan salah, baik dan buruk, cinta dan benci, serta merdeka dan terjajah. Jadi di sini kita harus bisa membedakan mana yang baik dan buruk, serta juga kita harus tahu kapan kita berani dan kapan kita takut. Tapi kita harus tetap berani jika kita memang benar dan membela kebenaran. Nah, berikutnya sejarah sebagai pendidikan penalaran. Seseorang yang belajar sejarah tidak akan berpikir monokausal. Pikiran menyatakan bahwa sebab terjadinya peristiwa hanya satu. Jadi sejarawan juga memaksa orang menjadi penyabar. Peristiwa sejarah itu tidak dapat dipaksakan atau ditolak. Semuanya harus sabar menunggu. Jadi sebagai pendidikan penalaran ini jadi kita tidak akan berpikir bahwa peristiwa sejarah itu cuma satu atau monokausal. Dan kita juga harus sabar dengan peristiwa sejarah, karena kan memang peristiwa kejadian-kejadian sebelumnya itu kan pasti kejadiannya sangat panjang dalam rentang waktu yang cukup panjang gitu. Lalu sejarah sebagai pendidikan politik. Setiap pemerintah selalu melakukan pendidikan keluarga negaranya. Hal tersebut tentu mengenalkan ideologi negara, hak dan kewajiban warga negara. Berbagai pergantian kekuasaan di masa lalu menjadi pelajaran menarik bagi pendidikan politik. Berbagai kelemahan dan kelebihan sistem politik yang dilakukan para pendahulu memberikan referensi dan menentukan sistem politik yang lebih tepat bagi bangsa dan negara. Nah, ini untuk berkaitan dengan
bidang politik. Jadi sistem pemerintahan sebelumnya yang diulas dalam ilmu sejarah juga kita pelajari agar kita pelajari kelemahan dan kelebihannya dari setiap sistem, jadi agar kedepannya tuh bisa menjadi bahan referensi agar dapat dapat menerapkan sistem pemerintahan yang lebih baik lagi. Lalu juga sejarah sebagai pendidikan kebijakan. Sejarah membuat orang bijaksana, pengalaman kegagalan dan keberhasilan, memberikan referensi bagi manusia masa sekarang untuk membuat kebijakan yang bijak. Nah, ini berkaitan dengan sebelumnya ya. Jadi sebagai pendidikan kebijakan, jadi kita tuh mempelajari kebijakan-kebijakan sebelumnya, kelebihan dan kekurangannya, agar di masa yang akan datang kita dapat menjadi lebih bijak, dapat membuat kebijakan. Lalu berikutnya sejarah sebagai pendidikan keindahan. Nah, pendidikan keindahan ini lebih kepada unsur seni rupa maupun seni musiknya. Jadi beberapa peninggalan terjadi, peninggalan sejarah sebelumnya tuh seperti kayak candi, tarian, nyanyian, lagu daerah, tempat ibadah maupun bangunan-bangunan yang sebelumnya sebagai peninggalan itu juga kita pelajari sebagai pendidikan sebagai pendidikan keindahan. Nah, ini makanya kita terkadang kan mengunjungi museum-museum itu juga kita termasuk salah satu kita belajar sejarah karena kita melihat dan mengetahui sejarah dari benda-benda tersebut. Lalu berikutnya sejarah sebagai pendidikan masa depan. Dengan sejarah kita dapat belajar untuk semakin baik di masa depan, terutama membaca dari sejarah-sejarah negara lain. Nah, ini sama seperti kaitannya, karena intinya kita tuh mempelajari sejarah, mempelajari masa lampau, agar di masa yang akan datang nantinya kita dapat menjadi lebih baik lagi. Lalu sejarah sebagai ilmu bantu. Bagi ilmu seperti sosiologi, politik, hukum, dan lainnya juga sejarah dapat digunakan sebagai ilmu bantu untuk memahami disiplin ilmu yang bersangkutan. Nah, jadinya sama seperti tadi, kita kan berkaitan juga dengan politik, dengan sistem pemerintahan, agar ke depannya juga kita dapat menjadi lebih baik lagi. Maka ilmu sejarah ini digunakan sebagai ilmu bantu untuk bidang-bidang ilmu yang lainnya. Yang terakhir, sejarah sebagai bukti. Sejarah ini membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Indonesia itu bukanlah manusia pemalas. Mereka terus berusaha dan tim menghadapi tantangan perubahan. Nah, sebagai bukti, pasti sejarah itu kental dengan bukti, karena kan seperti bukti-bukti peninggalan sejarah di suatu kejadian peristiwa masa lampau pasti ada bukti. Nah, inilah yang kita pelajari juga, makanya kita sangat manfaat sekali untuk belajar sejarah. Nah, ini ada satu kutipan, sejarah manusia adalah sejarah sepatu, sejarah tentang tempat di mana ia pernah berpijak dan menjejak, oleh Stevie Julionata. Jadi sejarah itu seperti kita melangkahkan kaki dimanapun kita berada, kita meninggalkan jejak. Nah, jejak itulah yang merupakan sejarah. Kurang lebih seperti itu pengibaratannya. Nah, sekian pemaparan materi dari saya. Jika ada salah kata mau dimaafkan. Sekian, terima kasih.